Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Tiara Puspa. Yang kali ini saya akan menyampaikan mengenai perencanaan SDM, khususnya metode ya penentuan jumlah SDM dari rencana perencanaan SDM. Silakan kita lihat sama-sama penjelasan saya. Baik, yang pertama dari metode penentuan jumlah kebutuhan SDM ya untuk perencanaan itu bisa digunakan yang namanya analisis beban kerja. Ya, jadi analisis beban kerja ini merupakan satu proses penentuan jumlah jam kerja atau man hours yang dipergunakan atau diperlukan untuk menyelesaikan suatu beban kerja tertentu ya. Jadi kalau misalnya dengan adanya beban kerja ini, analisis beban kerja, kita mengetahui untuk mengerjakan satu pekerjaan itu dibutuhkan berapa waktu lamanya begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah analisis sumber daya manusia. Jadi analisis sumber daya manusia ini adalah suatu proses penentuan kebutuhan SDM yang dipergunakan untuk bisa mempertahankan kontinuitas dari jalannya satu pekerjaan ya. Karena pada dasarnya selain jumlah karyawan yang telah ditentukan dengan menggunakan analisis beban kerja, juga bisa dipertimbangkan persediaan jumlah SDM yang nanti kan ada absensinya atau nanti ada perputaran karyawannya. Nah, ini merupakan bagian dari yang metode perencanaan ini juga harus melihat mengenai analisis SDM-nya. Kemudian yang terakhir dari metode ini adalah analisa persediaan SDM ya. Jumlah persediaan sumber daya manusia pada akhir yang saat ini kita miliki ya, sama dengan tentunya dengan jumlah persediaan sumber daya manusia pada permulaan periode dikurangi dengan keluarnya sumber daya manusia selama periode itu. Nah, nanti ditambah lagi dengan masuknya jumlah SDM selama periode itu juga ya, atau bisa juga dengan mempertimbangkan perputaran SDM dan tingkat absensi yang dapat diperoleh ya kan. Nah, jadi itulah 3 metode ya penentuannya. Nah, adapun sekarang saya juga ingin menyampaikan juga bahwa metode untuk menentukan proses perencanaan ini setelah kita meramalkan, kemudian kita melihat adanya perbedaan antara demand dan supply ya. Nah, jadi dari peramalan ini meramalkan ini seperti yang kita lakukan biasa di teori ini adalah bahwa karyawan atau manajer SDM ini berupaya untuk mengetahui kira-kira permintaan dan penawaran untuk berbagai jenis SDM dan memperkirakan kira-kira dalam posisi apa yang akan kelebihan atau yang kekurangan di masa yang akan datang. Nah, bagaimana caranya? Pertama ya harus dilakukan penentuan demand dari tenaga kerja. Jadi permintaan atau demand tenaga kerja ini dapat diprediksi ya dengan menggunakan teknik-teknik statistik ya, seperti indikator yang memimpin ya, merupakan ukuran objektif ya untuk memprediksikan atau meramalkan permintaan tenaga kerja di masa yang akan datang ya secara akurat ya. Kemudian juga model perencanaan statistik ini juga berguna apabila ada sejarah panjang dan stabil yang dapat digunakan untuk mendeteksi hubungan yang ada di antara variabel yang ada. Nah, jadi untuk menentukan permintaan berapa sih besarnya demand kebutuhan kita akan tenaga kerja itu, kita dapat menggunakan peramalan. Tentunya kalau peramalan ini kita bisa menggunakan data-data masa lalu. Nah, data masa lalu ini kemudian sangat informatif sehingga kita bisa memprediksi kira-kira di masa lalu butuhnya sekian. Nah, berarti di masa yang akan datang dengan beban pekerjaan yang lebih banyak tentunya butuh 1 kali atau 2 kali lipat atau berapa kali lipat atau mungkin dikurangi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagian dari peramalan itu juga adalah setelah tadi permintaan tenaga kerja menentukannya,
kedua adalah menentukan penawaran tenaga kerja ya. Eh, penawaran tenaga kerja ini adalah secara internal ya, atau analisis terperinci tentang berapa sih banyaknya orang yang ada sekarang gitu ya, dari berbagai macam kategori pekerjaan ya, kemudian dimodifikasi untuk mencerminkan perubahan-perubahan dalam waktu dekat ya, yang disebabkan oleh misalnya adanya pensiun, adanya promosi, atau adanya transfer, perpindahan secara sukarela ya, atau juga disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja. Jadi sebagaimana halnya dengan permintaan tenaga kerja, proyeksi penawaran tenaga kerja ini dapat juga berasal dari model-model statistik yang historik ya. Salah satu jenis produk statistik yang dapat digunakan untuk tujuan tersebut adalah biasanya menggunakan matriks transisi ya. Jadi kita di sini melihat bagaimana penawaran ya. Kalau tadi demand-nya, kebutuhannya, kalau di sini yang ditawarkan ya, penawarannya ini yang kira-kira bisa masuk ke situ, itu ada berapa orang sih yang di saat ini yang tersedia di pasar itu seberapa. Nah itu namanya penawaran. Nah kemudian yang ke bagian selanjutnya masih dari konteks peramalan adalah menetapkan kelebihan dan kekurangan tenaga kerja. Jadi begitu peramalan permintaan dan penawaran tenaga kerja sudah diketahui, oh saya demand-nya atau butuhnya 10 orang, tapi yang bisa menduduki hanya 8 orang, berarti kan masih kurang 2. Jadi di sini setelah perencana membandingkan angka-angka untuk memastikan ya adanya kekurangan atau kelebihan dari tenaga kerja untuk tiap-tiap pekerjaan, maka kemudian baru bisa dilakukan satu ketetapan kira-kira mau diambil berapa orang. Jadi di sini menetapkan kelebihan dan kekurangan tenaga kerja. Oke, kemudian yang bagian metode tadi, metode peramalannya. Jadi saya ulang lagi bahwa metode peramalan itu bisa terdiri dari 3 hal ya, diuraiannya adalah menentukan permintaan tenaga kerja, menentukan penawaran. Nah, setelah itu kita bisa menetapkan kelebihan dan kekurangan dengan cara membandingkan dari keduanya gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah metode untuk merencanakan SDM ini adalah metode penentuan sasaran dan perencanaan strategis ya. Jadi langkah yang kedua dalam perencanaan SDM adalah menetapkan sasaran dan perencanaan strategis. Jadi tujuan dari penetapan sasaran secara kuantitatif ya tentunya untuk memusatkan perhatian ya pada masalah dan menyiapkan tolak ukur ya untuk menentukan keberhasilan yang relatif ya, dan menyiapkan tolak ukur untuk itu. Nah, berbagai sasaran itu biasanya juga harus datang langsung dari analisis penawaran dan permintaan SDM, dan harus menyertakan ya kira-kira ada berapa angka khusus yang keluar ya untuk itunya. Tanpa adanya sasaran yang jelas, kita nggak akan tahu ya, khususnya karyawan yang jika ada kelebihan, wah ini bisa gawat gitu ya kalau misalnya dibutuhkan 8 orang gitu ya, tapi ternyata yang ditawarkan ada 10 orang. Nah ini kan jelas butuhnya 8, yang ada 10, berarti yang tidak dipakai bakal ada 2. Nah kalau ini tidak tereksplisitkan dengan jelas ya, maka kasihan gitu karyawan yang kelebihan 2 itu dia akan nganggur. Nah jadi jangan sampai terjadi seperti itu ya. Nah adapun pilihan-pilihan untuk pilihan-pilihan untuk mengurangin ya kelebihan SDM yang terjadi apabila memang terjadi ternyata apa yang ditawarkan lebih daripada demand-nya, maka bisa dilakukan berbagai pilihan ya. Misalnya dengan melakukan perampingan perusahaan ya, atau downsizing, pengurangan gaji ya, demosi atau penurunan pangkat, pemindahan karyawan, kemudian pembagian pekerjaan ya, kemudian sudah tidak lagi sementara ini
menerima karyawan ya, kemudian mungkin juga pensiun dini, kemudian ikut dipelatih kembali. Nah, seperti itu adalah mungkin adalah cara yang bisa dilakukan ketika terjadi apa namanya jumlah penawaran yang melebihi dari demand. Ini merupakan juga hal yang sulit ya untuk menyampaikan itu. Baik, jadi para mahasiswa sekalian, ini sebagian dari bagian dari perencanaan SDM yang khusus kali ini membahas mengenai metode ya untuk menentukan berapa besar perencanaan yang harus kita hitung ya untuk menentukan SDM yang akan kita siapkan. Semua materi ada di sumber buku modul UT. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, dan sampai jumpa di sesi berikutnya di manajemen sumber daya manusia. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe.